Lagi jengkel sama orang, buat status. Lagi nggak puas dengan situasi, nulis status. Yang parah, kita kadang ngerendahin orang yang cepat tersinggung. Tapi di waktu yang sama, kita sebenarnya berharap orang-orang tertentu memang harus tersinggung dengan status-status Facebook kita. Aneh kan? Yo guys, yuk berefleksi, introspeksi diri, dan beraksi. Guys, udah denger kan kasus seseorang di Garut yang dianggap menghina guru di status Facebooknya? Sempet geger tuh guys. Singkatnya nih, ada orang bikin status Facebook, meminta guru juga nggak digaji berhubung sekolah diliburin, biar ikut ngerasain susahnya ekonomi pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Tangkapan layar status Facebook ini terus viral di grup-grup WA, yang ujung-ujungnya memantik amarah dari para guru. Nah loh, menurut Kompas.com, sebenarnya sang pembuat status sudah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada para guru di kantor PGRI Kabupaten Garut di hadapan perwakilan para guru guys. Tapi, rupanya luapan emosi perwakilan para guru itu sudah nggak kebendung. Aparat kepolisian pun harus turun tangan mengamankan sang pembuat status supaya keluar gedung PGRI Garut dengan selamat. Nah, gimana menurut kamu guys? Mengherankan nggak? Menyedihkan mungkin? Bisa nggak sih kita tarik pesan moral dari kejadian yang tidak menyenangkan ini? Yuk kita refleksi bareng-bareng. Apa sih sebenarnya yang jadi inti persoalan? Ada status Facebook, terus ada yang ngerasa terhina atau dilecehkan. Kita gak bakal ngebahas detail kasus ini di sini ya. Biarlah kasus ini diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan. Kalau kamu ingin tahu lebih detail tentang beritanya, cek link di deskripsi. Yang ingin kita refleksikan di sini, ya inti dari persoalan ini. Dan inti dari persoalan ini sebenarnya bukan hal yang baru kan. Selalu aja ada. Polanya sama. Ada yang bikin status, terus ada yang tersinggung. Yang tersinggung marah, yang bikin status minta maaf. Kadang yang tersinggung maafin, kadang juga enggak. Polanya mirip. Konten persoalannya aja yang beda-beda. Nah guys, menurutku nih ya, inti persoalannya adalah kekurang bijakan dalam mengemukakan pendapat di ruang publik. Dan kegagalan memanage rasa sensitif yang terusik. Asik. Kekurang bijakan dalam mengemukakan pendapat di ruang publik. Yups, kita memang harus hati-hati banget kalau udah ngomongin soal ruang publik. Ingat guys, pendapat pribadi kalian kalau udah menjelma jadi tulisan, dia bakal otonom. Istilah kerennya otonomisasi teks. Artinya gini, setelah pikiran yang gak kelihatan itu kamu ubah jadi kata-kata dan kalimat tertulis, tulisan itu udah berdiri sendiri guys. Orang lain yang ngebaca tulisan itu bisa aja menangkap makna berbeda dari apa yang sebenarnya kita maksudin dari tulisan itu. Iya kalau yang ngebaca santuy, kalau baperan kan repot. Kalau tulisan yang netral aja bisa ditangkap secara negatif, apalagi tulisan yang memang bernada negatif. Ya nggak? By the way, ini nggak berarti kalau kita harus jadi takut ya guys. Intinya, berpikirlah sebelum ngomong atau nulis. Dan bersiaplah buat mempertanggungjawabkan apa yang kita omongin dan kita tulis. Lalu soal kegagalan memanage rasa sensitif yang terusik. Siapa sih yang gak bakal tersinggung kalau profesinya dilecehin? Pasti ada aja pembelaan-pembelaan model gini. Dan pembelaan kayak gini wajar lah ya. Manusiawi cuy. Sebenarnya sih bukan tersinggungnya yang berbahaya, tapi kegagalan dalam memanage ketersinggungan itu sendiri. Gak bisa dipungkiri sih, tiap-tiap orang punya level ketersinggungan yang berbeda-beda. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan konsep diri guys. Orang yang memiliki konsep diri yang positif cenderung sudah damai dengan dirinya sendiri. Dia udah tahu banget dirinya itu kayak gimana. Dia gak bakalan peduli orang lain bakal bilang apa tentang dia. Ini beda dengan orang yang gak mau ngedengerin pendapat orang lain loh ya. Dia tahu kalau dirinya itu A, jadi gak bakalan buang-buang waktu untuk orang yang ngatain dia B. Tapi perlu diingat, konsep diri yang positif dan benar itu kebentuk bukan hanya dari pendapat pribadinya doang,
tapi dari keterbukaannya terhadap masukan orang-orang baik sekitar dia. Menurutku sih, orang dengan positive vibe gak bakal mudah tersinggung. Saat tersinggung pun, mood senggol bacok gak bakalan on guys. Daripada tersinggung lalu marah, mending kita bawa prinsip ini kemana-mana. Kita gak bakal bisa ngontrol apa yang orang lain katakan tentang kita. Kitalah yang bisa ngontrol reaksi kita terhadap apa yang orang katakan tentang kita. Dan menurutku nih guys, reaksi kita bakal nunjukin siapa sebenarnya kita. Orang positif bakal bereaksi secara positif. Lanjut, yuk kita introspeksi diri. Aku lebih sering jadi seperti yang mana ya? Seperti sang pembuat status atau yang tersinggungan? Kebanyakan orang biasanya mudah banget menghakimi orang lain saat orang lain itu ketimpa masalah. Contohnya, waktu ngebaca atau denger berita tentang status Facebook yang dianggap ngelecehin para guru, banyak orang yang bakal otomatis ngata-ngatain si pembuat status. Waktu ngedenger kalau si pembuat status udah klarifikasi dan meminta maaf, tetapi para perwakilan guru tetap meluap-luap emosinya, gak sedikit juga yang bakal otomatis komen negatif ke perwakilan para guru itu. Intinya guys, kita tuh kerap reaktif dan tergesa-gesa dalam menanggapi sebuah masalah. Saking reaktifnya, kita sering lupa kalau kita kadang juga mungkin pernah atau bahkan sering ngelakuin hal yang sama seperti sang pembuat status. Lagi jengkel sama orang, buat status. Lagi gak puas dengan situasi, nulis status. Yang parah, kita kadang ngerendahin orang yang cepat tersinggung. Tapi di waktu yang sama, kita sebenarnya berharap orang-orang tertentu memang harus tersinggung dengan status-status Facebook kita. Aneh kan? Saking reaktifnya, gak jarang kita juga ada di pihak yang tersinggungan. Terus sok-sokan gak bakal ngemaafin apapun yang terjadi. Emang kita Tuhan? Ingat cuy, selama kita ngebutuhin pengampunan dari Tuhan, logikanya kita juga harus mengampuni kan? Masalahnya, emang ada gitu waktu dimana kita gak butuh pengampunan Tuhan? Menurutku sih, gak ada ego manusia yang lebih besar dari Tuhan. Nah, sekarang yuk kita siapin aksi untuk jadi pribadi yang lebih baik. Pertama, mulai saat ini, yuk kita benar-benar berpikir sebelum ngomong atau nulis. Ingat soal otonomisasi teks. Ingat aja, semua yang kita omongin atau tulis, pada akhirnya akan harus kita pertanggungjawabkan. Entah pada manusia atau pastinya pada Tuhan. Kedua, mulai saat ini, yuk kita bangun konsep diri yang positif. Biar gak gampang tersinggungan. Santuy cuy, lelet jangan. Ingat aja, orang positif bakal bereaksi secara positif. Ketiga, mulai saat ini, yuk kita maafin yang minta maaf. Ingat, kita juga mesti minta maaf kalau salah. Oke guys, segini dulu aja buat hari ini ya. Jangan lupa buat subscribe, like kalau kalian suka, dan share ke siapa aja yang kalian ingin ajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kalian punya hasil refleksi sendiri yang belum kebahas di sini, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Ingat, orang positif pasti menulis dengan positif. Salam reintro.